Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra. Di video kali ini kita akan review paket sound system atau paket karaoke KH1. Jadi di sini paket karaoke Nakamichi. Untuk harganya langsung saya sebutin di sini. Untuk harga satu paket harganya 33 juta. Nah, di harga 33 juta ini dapat apa saja? Teman-teman, yang pastinya dapat 2 speaker merek Nakamichi tipenya F1. Jadi ini speaker karaoke 3-way, untuk karakter vokalnya itu benar-benar mantap sekali. Di sini woofer tengahnya, di atas tweeter, dan di tengah sini middle. Jadi 3-way. Untuk amplinya kita pakai Nakamichi ya. Tipenya NVX D305. Jadi amplifiernya ini bisa atau mampu angkat 4 speaker F1. Untuk spesifikasinya teman-teman nanti bisa cek di Google ya, spesifikasinya. Dan untuk mic wireless kita pakai yang Nakamichi tipenya N5X. Jadi untuk mic wireless ini dapat 2 mic. Dan untuk frekuensinya bisa teman-teman atur. Dan canggihnya mic wireless ini bisa dicas dan ada baterai bawaannya ya. Untuk suaranya saya tes dulu ya. Bentar. Cek 1 di 1 2. Nah, ini masih saya pakai masker. Coba saya buka masker, suaranya lebih pening lagi. Cek 1 di 1 2. Nah, seperti ini masih volume ya 35%. Dan untuk subwoofer kita menggunakan subwoofer Nakamichi juga, tipenya AVX 12. Jadi AVX 12 ini 12 inci aktif. Untuk speknya teman-teman juga bisa cek di Google juga. Ada lagi player karaoke. Nah, untuk player karaoke-nya kita pakai yang Geissler ya, karena pesanan khusus, langganan saya berada di Palu. Jadi untuk player karaoke-nya menggunakan merek Geissler tipenya V2. Fiturnya apa? Keunggulannya apa? Yang pertama, untuk keunggulannya teman-teman bisa pilih lagu dari handphone, bisa connect sampai 4 sampai 5 handphone ya. Fiturnya lagi, teman-teman bisa download lagu langsung di cloud listnya. Jadi sekali beli teman-teman sudah tidak bayar lagi. Jadi sekali beli player karaoke ini teman-teman langsung bisa download di cloud listnya. Nah, caranya teman-teman di rumah harus ada wifi baru bisa download ya. Connect wifi pada saat mau download lagu saja. Jadi bukan setiap saat kita harus connect wifi baru bisa nyanyi. Nah, untuk bawaan lagunya di sini hampir 40.000 lagu dalam semua bahasa. Untuk upgrade lagunya full bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris ya. Untuk lagu daerah mungkin dari Geissler Play-nya sendiri nggak terlalu fokus ke lagu daerah, hanya lagu bahasa Indonesia aja. Tapi di samping itu juga teman-teman nanti bisa tambah lagu lewat flash disk. Jadi misalkan teman-teman flash disknya ada lagu-lagu yang khusus karaoke, masukin saja di Geissler Play-nya ini. Sudah ada fitur tambahan seperti itu. Keunggulan yang ketiga, di sini teman-teman bisa akses YouTube ya. Jadi YouTube ini sama seperti handphone. Nah, itu cukup memudahkan juga kalau kita mau nyanyi lagu lewat YouTube. Nah, keempat fiturnya, kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, untuk key controlnya bisa diatur naik turun nada atau tidak, bisa di Geissler V2 ini. Selain di sini, di ampli Nakamichi juga teman-teman bisa atur nada naik turunnya ya. Seperti itu. Nah, nanti akan saya ajarin untuk cara pengoperasian naik turun nada seperti apa. Sekarang kita langsung saja tes untuk suara musik ya. Nah, ini selain teman-teman buat karaoke, bisa juga diperuntukkan untuk nonton film atau buat home theater ya. Atau dengar musik. Ini kalau speaker 3-way, kalau buat denger musik ini mantul banget. Sekarang saya kasih coba satu lagu punyanya Judika. Saya nggak nyanyi ya, karena memang saya nggak bisa nyanyi, hanya bisa jual aja. Nanti kalau saya nyanyi nggak jadi beli nanti ya. Oke, kita mulai. Teman-teman dengar menggunakan headset. Ini bassnya naikin. Bisa dua. Nah, ini suara bassnya mantul.
teman-teman juga bisa pilih lagu dari handphone ya. Tinggal cukup scan aja. Ini saya mute dulu, jadi full akses bisa dari handphone semua. Kita nyalain ini. Terus naikin vokalnya artis juga bisa. Kecilin volume, semua bisa diatur dari sini. Terus nada key controlnya naik turun dari Geisler sendiri bisa juga dari sini ya. Ntar. Nah, seperti itu untuk cara pengoperasian di handphone. Nah, lagu-lagunya teman-teman juga bisa pilih dari sini. Ya, ini untuk aplikasi namanya V2 ya. Lagu-lagu, misalkan teman-teman mau download lagu dari sini juga bisa. Misalkan kita cari Nmes, kita pilih. Nah ini Nmes, kita klik, langsung putar lagunya. Kalau mau next, teman-teman juga tinggal next saja. Nanti di player sudah berubah ya, seperti itu. Sekarang saya kasih lagu R&B ya, biar teman-teman denger. Kalau selain buat karaoke, bisa juga buat musik-musik yang host, dan juga bisa buat nonton film. Ini satu lagu aja. Nah, suaranya bagaimana? Teman-teman nilai sendiri ya. Kalau suaranya ini benar-benar kalau buat karaoke itu udah oke banget di Nakamichi. Tes 1 2. Oke, untuk cara pemasangan dari player karaoke dulu kita mulai. Dari player karaoke ini ada touchscreen. Kabelnya kabel VGA. Nah, ini kabel VGA, kita masuk ke VGA input di DVD. Kita kunci. Oke, ini ada kabel LAN. Nah, kabel LAN lainnya ini digabung ke kabel converter to USB. Coba dimasukin. Lalu kita pasang di USB port. Oke, pasangnya seperti ini. Ini ada RCA input ya, kita ambil merah putihnya di Geisler ini, audio outnya. Oke, kita masukin ke inputnya amplifier. Teman-teman bisa pilih DVD, VOD ya, dua input ini aja. Saya masukin di DVD. Ini ada kabel RCA bawaan dari subwoofer merah putih ya, karena di subwoofer itu di amplifier untuk subwoofer outputnya hanya satu ya, tapi di subwoofer Nakamichi itu L dan R, maka kita ambil aja subwoofer dan center aja ya, dua-duanya. Langsung kita hubungkan ke subwoofer aktif Nakamichi. Nah, di bagian belakang di sini ada volume ya, volume master. Di sini ada volume low pass. Terus di bawah di sini ada power mode, enable, disable atau auto. Kita atur auto aja. Jadi kalau ada suara baru dia nyala seperti itu, auto, otomatis. Di sini ada fase ya, selektornya. Terus input kiri kanan, left right ya. Di sini ada di bawah ada switch on off, terus power input seperti biasa.
BIOS-nya di sini juga. Untuk touchscreen kita menggunakan yang Renza 19 inci ya. Ini sudah termasuk sama stand-nya. Oke, untuk cara pengoperasian Geisler Play. Nah, di sini ada artis dan song. Nah, song ini judul lagu. Nah, judul lagu teman-teman nggak usah klik full judulnya, tapi dengan cara huruf awal pertamanya aja. Jadi misalkan selalu salah ya untuk judul lagunya, berarti SS selalu salah. Nah, ini teman-teman lihat di sini selalu salah, ada yang Geisha juga. Nah, sesuaikan kebutuhan aja, sesuaikan judul aja ya. Misalkan saya kasih contoh lagi, sampai kau jadi milikku, berarti sampai itu S, kau SK, J, nah SKJ, sampai kau jadi milikku. Jadi tinggal huruf awal pertama aja. Kalau misalkan judul lagu yang langsung sambung, teman-teman klik di sini spell. Nah, nanti masukin aja full judul lagunya. Seperti itu untuk cara pilih lagu di Geisler Play. Ada lagi di sini artis. Nah, artis ini seperti biasa, kalau teman-teman mau cari artis Indonesia, klik di Indonesia atau all di sini semua ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari NMES, berarti AND ya. Ini NMES sudah masuk, NMES Hanya Rindu ya. Kalau teman-teman misalkan mau putar lagu Hanya Rindu, kita klik, nanti dia langsung autoplay sendiri. Dan teman-teman bisa pilih sampai 50 lagu playlistnya. Dan klik ya. Nah, ini kita lihat playlistnya di sini. Lagu-lagu yang sudah kita pilih di sini. Teman-teman klik kanan, paling bawah sini playlist ya. Klik kanan. Di sini ada 11 lagu yang teman-teman pilih yang tadi. Misalkan teman-teman mau pilih lagu yang nyaman, nomor 5. Setelah lagu ini selesai, putar lagu ini ya, teman-teman klik panah atasnya. Nanti setelah Hanya Rindu, nanti akan next lagu judulnya Nyaman. Seperti itu. Kalau tidak suka ya teman-teman X aja atau hapus dari playlistnya sendiri ya. Ini gampang banget. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tuning ya. Nah, ini tadi saya bilang untuk lagunya bisa nggak dinaik turun? Jawabannya bisa banget di fitur pitch-nya ini. Nah, ini teman-teman bisa tekan atau naikin nadanya kayak gini. Nah, ini pitch-nya. Ini turunin nadanya di sini. Naikin lagi. Kayak gitu ya. Seperti biasa. Selanjutnya di sini ada fitur YouTube. Kalau misalkan lagunya yang baru-baru belum ada, kan biasa YouTube sudah ada ya. Kita klik di sini YouTube, klik OK. Nah, ini seperti biasa YouTube-nya tinggal teman-teman pilih aja. Misalnya searching di sini ya, tinggal klik aja. Hendra kan. Nah, YouTube mungkin nggak usah saya ajarin, udah bisa teman-teman ya. Oke, kita exit. Setelah itu kita masuk ke fitur more. Di atas ini ada namanya Smart YouTube. Bedanya dengan tadi, bedanya apa? Kalau Smart YouTube di handphone, teman-teman buka YouTube-nya teman-teman ya, di handphone ya. Nah, ini kalau kita geser kan ini nggak bisa ya. Nah, di Smart YouTube teman-teman buka di handphone, klik di atas ini ya, mirror, kita klik tautkan dengan kode TV. Nah, ini masukin kode, teman-teman masuk ke pengaturan di sini. Terus teman-teman pilih link with TV code. Nah, ini masukin kodenya di sini ya. Kita tinggal masukin aja nomornya 218 323 325 414. Klik tautkan. Nah, ini maka sudah masuk di YouTube. Nah, teman-teman bisa
pilih lagu dari handphone sekarang bisa nih. Kita mainkan. Maka dia langsung main lagu di YouTube. Canggih ya. Ada 2 YouTube dia memang. Teman-teman next juga bisa. Dari sini semua full akses. Pilih lagi misalkan di sini mainkan atau tambahkan antrian. Semua full akses di handphone. Oke. Nah, setelah itu kita balik lagi pengoperasian atau cara connect ke handphone. Di handphone teman-teman download dulu aplikasinya. Nama aplikasinya 3Play V2. 3Play V2 kita klik ya. Di player karaoke kita masuk ke pengaturan dulu. Habis itu masuk ke WiFi. Terus teman-teman connect WiFi-nya. Misalkan ya, nama WiFi saya kan Titanium Audio. Berarti kita masukin ke Titanium Audio. Sudah connect di sini maka tidak ada tanda silang. Ya. Setelah itu teman-teman back lagi. Klik app sini. Nah, ini muncul IP address-nya ya, kode WiFi yang teman-teman. Di handphone dan di mesin karaoke-nya harus connect satu router ya. Misalnya ini Titanium Audio, di handphone juga harus Titanium Audio untuk nama WiFi-nya. Setelah itu teman-teman masuk aplikasinya, klik sambung. Kita klik sambung, pindahin QR kodenya. Teman-teman scan di sini. Oke, setelah scan, teman-teman disuruh swipe ke bawah. Kita swipe. Ini kan keluar muncul kayak gini, kita lepas. Kita klik. Nah, sukses to reload data. Nunggu dia download dulu. Ya, paling lambat 1 menit lah. Ini dia sedang mengunduh file atau data. Data yang ada di sini. Jadi bukan lagu yang ada di sini ya. Hanya berupa data aja, bukan bentuk MP3 atau MP4 ya. Nah, ini kalau sudah terdownload ada tulisan berhasil perbarui database lagu. Klik finish. Nah, sekarang teman-teman bisa masuk ke artist top ya, lagu. Nah, di sini ada banyak untuk kategori Indonesianya. Nah, teman-teman juga bisa tambah lagu lewat handphone. Nah, ini ada lambang cloud ya. Kalau kita klik download, dia langsung download. Nah, kebetulan untuk di handphone ini memang belum kita bisa lihat untuk presentasi berapa persen yang sudah di-download ya. Maka teman-teman harus masuk ke sini, masuk ke playlist. Nah, ini kita bisa lihat playlist sudah berapa persen yang sudah di-download. Berapa persen jalannya ya. Nah, teman-teman bisa klik lagi misalkan lagu Armada ya. Di sini teman-teman lihat lambang polos ya. Ini ada satu lambang cloud. Nah, lambang cloud ini teman-teman klik langsung download juga sama. Pokoknya yang polos sebegini berarti sudah di dalam harddisk, jadi tidak perlu di-download lagi. Ini lagi download lagu yang ada di handphone tadi yang kita klik ya. Jadi simple banget cara pengoperasiannya. Tinggal connect handphone, download lagu dari handphone juga sudah bisa semua. Terus misalkan teman-teman mau tambah favorit ya, misalkan lagu yang ini Mama Papa Larang teman-teman mau jadikan favorit, teman-teman klik pengaturan, nanti jadikan favorit. Klik di sini ya, seperti itu. Oke, satu lagi, kalau teman-teman mau misalkan lihat previewnya, kita klik ke view atau mau next ya. Bentar. Kita klik playlist, klik view. Nah, teman-teman bisa percepat di sini. Nah, kayak gitu ya. Vokal teman-teman bisa munculin atau matiin ke sini. Atau mute di sini. Seperti itu. Ini full screen juga di sini. Nah, selanjutnya kita coba putar lagu dari USB atau flash disk ya di sini. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini. Sebentar. Di samping Geisler ini, teman-teman bisa masukin USB port di sini. Oke. Kita masuk ke more.
Setelah itu USB player, pilih USB. Nah, ini lagu-lagu yang ada di flash disk yang tadi. Untuk penambahan lagu lewat USB juga bisa. Nah, ini nanti akan saya jelaskan akan saya bikin satu tutorial lagi cara nambah lagu dari USB atau flash disk. Ini ada fitur USB copy. Jadi kita bisa kopikan lagu lewat flash disk. Teman-teman bisa klik start. Ini karena lagunya saya MP3 semua, jadi tidak ada MP4, jadi tidak bisa masukin ke lagunya sini. Mungkin itu saja untuk review paket karaoke HK1 ya. Untuk speaker kita menggunakan Nakamichi dan fitur-fitur semua sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Untuk harga teman-teman juga bisa cek, tadi sudah saya sebutkan semua, akan saya tulis juga di deskripsi box dan kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Terima kasih. Akhirnya saya Kwendra, thanks for watching. Oke.